Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi hari ini kita mulai dengan pengenalan fitur-fitur yang ada di Pixel Lab. Jadi Pixel Lab itu seperti ini. Untuk yang belum tahu ya, kalian bisa download di Play Store. Untuk di App Store tidak ada. Kita buka aplikasinya. Nah, jadi tampilan awalnya itu seperti ini. Yang pertama itu kita mulai dari ini ya, tanda plus ini ya. Jadi tanda plus ini adalah menambahkan teks, terus current date ini adalah untuk menambahkan kayak buat tanggal gitu ya, otomatis. Terus ini, terus untuk stiker, kalian mau tambah stiker, di sini juga ada. Stikernya bisa dipilih sendiri. Terus selanjutnya ada shapes. Jadi shapes ini bisa bikin kayak kotak atau segala bentuk, banyak banget. Kalian bisa, nanti akan ada pilihan opacity, warna, terus stroke itu yang bikin di ini ya, nambah pinggirannya itu, opacity-nya itu. Ini opacity stroke-nya, ini opacity si shapes-nya tadi, terus ini untuk color, warna, terus ini blur radius untuk shapes-nya tadi. Oke, terus kemudian ada juga from gallery, jadi kita ambil gambar dari galeri. Terus ada draw ini kita menggambar bebas. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya yang di sini itu untuk save as project dan save as image. Kalau save as project ini kita bisa kasih nama project, nanti kita bisa edit lagi. Contohnya kayak gini. Nah, kita bisa lihat di bawah sini ada my project. Nah, di sini ya. Oke, terus kalau save image adalah menyimpan gambar di galeri. Terus ini untuk save-nya bisa format JPG atau PNG. Kalau JPG ini enggak transparan, kalau PNG ini transparan, biasanya buat kayak icon-icon gitu. Terus dimension ada default dan bisa paling bagus itu pakai ultra gitu ya. Oke, terus selanjutnya ini untuk quotes gitu sih ya. Di sini juga ada untuk beberapa pilihan export image dan lain sebagainya. Tapi kita fungsi utamanya dari sini adalah di deretan sini dan di deretan yang bawah sini. Oke, kita mulai dari yang awal dulu ya. Yang ini itu untuk mengedit ini. Yang di sini nih bisa diedit dari sini, kayak diputar angle-nya atau di copy untuk nambah jadi 2, terus dan lain sebagainya ya, bisa diperbesar, diperkecil. Ini juga bisa dari sini, nggak usah di tools itu ya, ini untuk menghapus. Terus yang ini sebelah sini ini adalah tombol undo atau tombol kembali. Terus ini tombol zoom. Kalau mau zoom ini diklik dulu terus baru bisa di zoom ya. Terus kalau ini di nonaktifkan, kalau gini langsung nggak bisa. Untuk selanjutnya ini adalah untuk layar. Jadi kalau semuanya kita contohnya bikin tulisan, tambah tulisan gitu ya, kayak gini. Contoh. Oke, terus saya kan ada ini, ada contoh, ada new text. Nanti kalau semuanya menambahkan gambar juga
akan bertambah lagi di sini. Contohnya ini. Nah, jadi akan ada di bagian sini. Terus kemudian kalau mau ini fungsinya itu untuk mengunci. Jadi kalau udah dikunci udah nggak bisa digeser-geser lagi. Kalau belum, kalau yang contohnya ini kan belum kalau contohnya ini kan belum dikunci, ya itu masih bisa di otak-atik gitu ya. Kalau sudah dikunci sudah tidak bisa. Terus yang ini kayak mata ini, nah kalau dinonaktifkan nggak akan kelihatan, kalau diaktifkan akan kelihatan. Terus ini untuk mengatur kayak diputar, di copy, ukurannya ditambah, terus dirubah ke atas atau ke bawah, itu bisa di sini. Terus ini untuk menghapus. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya di bawah, bagian bawah ini My Project yang tadi sudah dijelaskan. Ini project-project yang sudah disimpan tadi dari sini. Jadi kalau save as project di sini munculnya di My Project. Terus ini pilihan untuk default dan lain sebagainya. Untuk background bawaan dari pixel. Oke, selanjutnya di bawah ini kan yang My Project tadi. Terus yang ini untuk huruf bisa di sini diedit. Jadi kalau ada teks bisa edit di situ. Ini fungsinya sama kayak diklik dua gini juga bisa, klik 2 kali, atau di sini juga bisa, atau edit ini, delete untuk menghapus, untuk back ya. Terus ini copy, terus ini untuk to font, jadi dia kalau sebenarnya ini di atas bisa dijadikan di bawah gitu. Ini untuk posisi bisa digeser gini, bisa diatur. Terus ini untuk otomatis gitu ya, taruh di bagian tengah-tengah, di pinggir-pinggir ini ya. Terus ini untuk size bisa dari sini, bisa juga manual, bisa dari langsung di sini, bisa juga dari sini. Terus ini untuk warna bisa diganti, bisa gradient, untuk warnanya bisa ditambah juga ya. Terus punya kalian mau nambah warna sesuai di background bisa dari sini, atau mungkin kalau punya kode bisa diketik. Oke. Terus tekstur ini bisa ambil dari foto, biasanya kalau ada tekstur apa gitu ya, aku belum ada contohnya. Jadi kalau seumpamanya tekstur ini contohnya gini deh. Nah dia jadi bertekstur seperti yang diklik tadi, ini teksturnya daun-daun. Opacity, nah jadi bisa kayak ini, opacity-nya bisa diatur, tab bisa diputar. Ini fungsinya itu sama kayak tadi yang di sini, rotate juga. Terus max ini bisa dihilangin jadi kayak separuh gitu. Untuk font pilihnya di sini, bisa dipilih, ini bisa download juga. Ini font bikinan aku sendiri. Terus ada style, bisa ditebelin, bisa dimiringin, bisa di garis bawah. Terus ini untuk size, ini untuk curve, jadi curve itu bisa di kayak gini, dirangkungin gitu ya.
di background, jadi biar ada backgroundnya di font. Terus kemudian outline ini untuk rata kanan, rata tengah, rata kiri dalam. Selanjutnya ini untuk spacing, jadi bisa kayak gini. Untuk ini kalau untuk kayak paragraf gitu ya, bisa di jarak kayak ini. Terus stroke ini tuh ada yang kayak ini, pinggirannya itu stroke. Shadow itu bayangan di belakangnya. Ini bisa diatur sesuai keinginan. Kalian bisa coba sendiri-sendiri ya. Emboss jadi kelihatan kayak gimana ya, kayak timbul gitu ya kalau emboss. Terus 3D ini 3D rotate itu diputar-putar gini. Terus 3D kayak gini juga bisa. Nah, ini miring kayak gini, bisa diatur, bisa ditebelin. Shadow itu shadow di bawahnya kayak gini, contohnya. Shadownya tuh 3D shadow tuh di bawahnya kayak gini. Terus kalau reflection, nah kayak gini. Terus selanjutnya di sini ini import gambar. Fungsinya ini sama kayak tadi di atas ini ya, from gallery. Terus cropping, jadi bisa dipotong, bisa di copy. Nah ini bisa call to front tuh di depan, call to back di belakang. Ini sama kayak tadi ya, di font sama kan. Terus relative size juga dibesar, diperkecil. Color kalau diginikan itu bisa jadi ngeblok, merubah warna. Tekstur juga sama, tekstur jadinya kayak gini, tekstur semua. Biasanya itu kalau kayak membuat bangun ruang mungkin ya, sesuai kebutuhan aja. Opacity juga sama, stroke. Dasar color ini biasanya buat menghapus background sesuai dengan warna. Ini kurang lebih sama kayak yang font tadi. Ini untuk ganti background kayak gini, bisa transparan, bisa ambil dari sini, bisa dari galeri, bisa dari kamera. Terus ini untuk backgroundnya vintage, nice. Bisa kalian coba sendiri, kurang lebih seperti itu ya.